Oke teman-teman, kita balik lagi bersama channel TCPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas lagi teman-teman soal-soal berkaitan dengan P3K Guru nih teman-teman. Kalau teman-teman masih hafal, kemarin kita akan berikan soal nomor 6 ya teman-teman, di part sebelumnya ya teman-teman ya. Soal nomor 6 ini kita akan bahas ya teman-teman di kesempatan kali ini. Di sini teman-teman, di nomor 6, orientasi pembelajaran abad 21 yang tergambar pada kegiatan di bawah ini yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi yang mana nih teman-teman. Ternyata jawabannya yang E nih teman-teman. Apakah jawaban ini sama dengan jawaban teman-teman semua? Jawabannya E ini teman-teman, trik pembahasannya adalah lihat dulu teman-teman pembelajaran abad 21 itu apa esensi keterampilannya. Nah, di sini cirinya adalah kreativitas dan inovasi. Seorang guru itu harus diberikan atau mengimplementasikan kreativitas dan inovasinya terhadap pembelajaran sehingga bisa menggabungkan beberapa model pembelajaran dengan baik atau memberikan sebuah penyajian yang berbeda dari kegiatan sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman masuk di kelas P3K Guru bersama kami teman-teman di kelas belajarnya, teman-teman nanti diberikan Google Drive, nanti teman-teman di situ ada soal dan materinya. Teman-teman harus perkuat materinya karena di materinya itu teman-teman semua bisa menaklukkan soal-soal P3K karena soal itu bisa berubah tapi materi itu tidak akan berubah. Oke. Lanjut teman-teman, kita di soal nomor 1 di part ketiga nih teman-teman. Nah, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Teman-teman, di nomor 1 di part ketiga ini, bagaimana strategi meningkatkan long term memory pada siswa dalam pembelajaran matematika? Apa A. Memberikan hafalan pada siswa dalam mengenalkan perkalian, atau B. Memberikan pembelajaran yang bermakna seperti mengaitkan soal cerita yang berhubungan dengan dunia nyata siswa, atau C. Menuliskan angka beserta dengan hurufnya, D. Belajar dengan mendengarkan musik terlebih dahulu sehingga pemikiran siswa lebih rileks, atau juga E. Melakukan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran sebelumnya. Teman-teman semua di sini disebutkan dengan long term memory. Teman-teman, kalau misalnya long term memory itu diberikan pembelajaran yang bermakna. Cluenya itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B nih teman-teman. Kenapa yang B? Karena yang B itu kegiatannya adalah pembelajaran bermakna. Seperti mengaitkan soal cerita yang berhubungan dengan dunia nyata atau contextual learning. Jadi long term memory itu supaya dia mempunyai pemikiran atau materi itu benar-benar nempel banget di benaknya siswa tersebut. Kalau misalkan kita mengaitkan dengan dunia nyatanya siswa, maka otomatis siswa itu bisa mengenal atau mempunyai daya ingat yang lebih daripada materi itu. Nah, karena dia itu melakukan langsung teman-teman. Jadi itu cluenya kenapa yang B ya. Ini teman di trik pembahasannya. Di dalam trik menjawab soal ini, proses pembelajaran dilakukan seorang siswa hendaknya dilakukan secara bertahap. Proses yang demikian ini akan meningkatkan daya ingat memori jangka panjang dengan menggunakan pembelajaran bermakna. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini teman-teman, guru menugaskan siswa mencari faktor kejadian tanah longsor di lingkungan sekitarnya. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan mewawancarai tokoh masyarakat setempat tentang kejadian longsor tadi malam. Siswa mencatat semua hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut, kemudian ketua kelompok dan anggotanya membuat laporan kesimpulan atas tugas yang telah dikerjakan bersama-sama tersebut untuk dilanjutkan presentasi di depan kelas. Langkah tersebut termasuk ke dalam mana nih teman-teman? Model pembelajaran yang mana? Apakah A. problem based learning, atau B. project based learning, atau C. discovery learning, D. cooperative learning, atau E. inquiry learning nih teman-teman. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang mana nih teman-teman? Yang paling tepat adalah yang C. Kenapa bisa discovery learning? Nih trik pembahasannya teman-teman. Trik menjawab ciri dari discovery learning adalah belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Ini salah satu ciri dari discovery learning. Biasanya kejebak dengan inquiry learning ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau memahami model pembelajaran, maka teman-teman lihat dulu sintaknya. Sintak discovery learning dan inquiry learning itu yang paling membedakan yang mana. Project based learning dan project based learning itu biasa tertukar, dan mana yang mengakibatkan bahwa dia itu berbeda. Itu adanya di sintak nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sintaknya sudah hafal, maka teman-teman bisa mengklasifikasikan bahwa ini adalah model pembelajaran apa. Jadi materi harus diperkuat lagi teman-teman. Oke, lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Seorang guru kelas 6 berhasil membuat website untuk pembelajaran sekaligus penilaian untuk seluruh kelas, sehingga guru dipermudah dalam mengolah nilai pembelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan TPACK dalam domain apanya teman-teman? A. Konteks mengajar, B. Menyajikan data, C. Strategi pembelajaran, D. Rancangan kurikulum. Nah, yang paling tepat yang mana nih teman-teman di antara keempat opsi ini? Yang berkaitan dengan TPACK nih teman-teman. Tindakan guru menerapkan TPACK. Baca lagi nih teman-teman. Seorang guru kelas 6 berhasil membuat website untuk pembelajaran sekaligus penilaian untuk seluruh kelas. Nah, sehingga guru dipermudah dalam mengolah nilai pembelajarannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C nih teman-teman.
Kenapa bisa jadi yang C? Trik menjawab soal ini yaitu kenali program apa yang guru buat, kemudian fungsinya untuk apa. Mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya, mengembangkan pembelajaran berbasis website, mengelola forum diskusi online, melaksanakan teleconference, menggunakan video pembelajaran untuk motivasi peserta didik, dan sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, strategi pembelajarannya teman-teman, bukan dari penyajian datanya ya teman-teman, karena di situ nggak ada guru untuk menyajikan data siswanya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, strategi pembelajaran. Teman-teman juga harus bisa menghafal nih teman-teman, apa perbedaan strategi pembelajaran, apa itu model, media, dan juga satu lagi yang namanya teknik pembelajaran. Nah, itu sangat berdekatan sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang belum gabung bersama kami di kelas P3 ke Guru, teman-teman di kelas belajarnya silakan teman-teman WhatsApp aja teman-teman di Mintera nih teman-teman di 087723317506. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja Min mau ikut kelas P3 ke Guru. Nah, seperti itu, oke. Lanjut teman-teman di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini, kepala sekolah dan guru bersama-sama berdiskusi cara mengembangkan bahan ajar secara digital sehingga semua guru bisa mencoba untuk memasukkan konten digital. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan TPACK dalam domain apa? A. Rancangan kurikulum, B. Menyajikan data, C. Konteks mengajar, D. Menyajikan data lagi, E. Memahami siswa. Jadi menyajikan datanya ada dua nih teman-teman, jadi kita nggak akan pilih. Nah, jawaban yang paling tepat yang mana ya teman-teman? Nah, kalau misalkan di sini kan ada kepala sekolah dan guru berdiskusi bersama-sama untuk mengembangkan bahan ajar, itu dinamakan dengan rancangan kurikulum. Yang ada di dalam kurikulumnya nanti kita akan bagaimana cara mengimplementasikan kurikulumnya, pembelajaran seperti apa. Karena di sini ada dua nih teman-teman. Faktor pertama adalah kepala sekolah, faktor kedua adalah guru, maka dia bersama-sama. Nah, ini cari penguatnya. Konteks mengajar tidak, karena dia bukan gurunya saja. Menyajikan data pun tidak, memahami siswa pun tidak, karena tidak ada. Kalau memahami siswa itu harus ada permasalahannya ya teman-teman, jadi soalnya tuh. Kalau ada permasalahan maka masuk ke dalam menyajikan atau memahami siswa. Nah, ini adalah rancangan kurikulum karena ini bersama-sama. Kalau merancang kurikulum itu harus bersama-sama teman-teman. Jadi yang paling fix itu adalah yang A jawabannya teman-teman. Kita lihat clue-nya teman-teman. Trik dalam pembahasannya adalah memahami materi pembelajaran. Nah, contohnya mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberikan rujukan tautan untuk belajar lebih lanjut dan sebagainya. Ini jawaban yang nomor 4 ya teman-teman. Jadi kita harus lihat dulu dan jeli nomor 4 ini atau soal-soal nanti yang akan berkaitan dengan kompetensi teman-teman semua, mana yang termasuk ke dalam clue A, B, C, dan E. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang harus kita pilih dari jawaban yang tepat. Bisa jadi opsi-opsi itu sama semua teman-teman, dan itu adalah benar semua, tapi kita harus jeli mana yang termasuk ke dalam treatment atau cara menyelesaikan masalah soal yang tersebut gitu teman-teman. Oke, kita lanjut yang teman soal nomor 5 ya. Seorang guru telah melakukan penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru tersebut melihat kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus pertama, kemudian guru tersebut mengganti media yang awalnya visual menjadi audiovisual di siklus yang kedua. Nah, ini PTK banget nih teman-teman. Tindakan yang dilakukan guru tersebut ada pada tahapan apa? Ini gampang banget nih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum masuk di kelas belajar P3 ke Guru tahun 2023, silakan teman-teman chat aja di WA Mintera ya teman-teman ya, di 087723317506. Ini tentang PTK nih teman-teman, siklus 1 ke siklus 2. Apakah A perencanaan, B pelaksanaan, C observasi, D refleksi, E evaluasi. Nah, clue-nya di mana nih teman-teman? Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas, berarti melakukan PTK pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru tersebut melihat kelemahan dan kekurangan. Di sini clue-nya teman-teman. Kalau melihat kelemahan dan kekurangan itu ada pada refleksi. Kalau perencanaan dia bukan melihat kelemahan, karena kelemahan kekurangan itu setelah pelaksanaan. Nah, berarti kan perencanaan tidak, pelaksanaan tidak, observasi tidak, evaluasi bukan bagian dari PTK. Jadi bagian itu adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang D jawabannya teman-teman. Trik dalam menjawab soal PTK ini, kita harus tahu bahwa PTK itu mempunyai 4 tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Masing-masing tahapan mempunyai kegiatan sendirinya teman-teman. Kegiatan yang dilakukan oleh guru di atas berada pada tahap refleksi, karena pada tahap refleksi peneliti yaitu guru mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan dengan baik. Cirinya teman-teman, kalau misalkan perencanaan dia melakukan sebuah rencana menyiapkan RPP media pembelajaran, itu adalah perencanaan. Kalau pelaksanaan berarti pengimplementasian dari perencanaan. RPP media diimplementasikan di proses pembelajarannya.
Setelah proses pembelajaran, maka dilakukan observasi. Dilihat teman-teman kemajuannya. Baru ketika sudah observasi, baru refleksi. Kelemahannya di mana nih pembelajaran siklus 1? Kekurangannya di mana? Perbaikannya apa? Supaya bisa kemudian diterapkan di siklus kedua. Itu adalah rute dari PTK nih teman-teman. Oke. Nah, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana perencanaan, mana pelaksanaan, mana observasi, mana refleksi gitu teman-teman semua ya. Oke teman-teman, saya tunggu teman-teman ya di kelas belajar P3K. Teman-teman kita akan langsung belajar di tanggal 21 Agustus ya teman-teman. Jangan lupa manfaatkan kesempatan ini teman-teman semua. Oke, jangan lupa teman-teman, kalau ini bermanfaat silahkan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga yang membagikan, yang subscribe, yang like, teman-teman semua bisa lulus jadi ASN di tahun 2023 ini. Terima kasih ya teman-teman ya, nantikan soal selanjutnya. Dadah.